Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan kita tentang hadis-hadis yang kita kenal sebagai Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis yang banyak dikenal sebagai 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang mana sebenarnya jumlahnya tidak hanya 40, tapi ada 40 lebih sedikit. Namun atlaqa alaihi arba'in, namun dibulatkan untuk mudah diingat sebagai hadis 40 hadis, yang mana jumlah hitungan 40 tersebut banyak dipakai oleh para ulama terdahulu. Maka di sana ada yang menuliskan, yang mengumpulkan Al-Arba'in fi Usuluddin, itu 40 hadis dalam masalah pokok-pokok agama, atau Al-Arba'in fil Jihad, atau 40 pokok masalah-masalah jihad, atau yang lainnya dari masalah-masalah yang bermacam-macam. Maka Imam An-Nawawi Al-Hafidh rahimahullah itu merupakan ulama Asy-Syafi'iyah, yaitu yang bermadhabkan Asy-Syafi'i, dan merupakan salah satu di antara ulama Asy-Syafi'iyah yang paling banyak tulisannya, yang paling banyak kitab-kitabnya. Maka beliau rahimahullah itu telah menuliskan kitab-kitab dalam berbagai macam cabang ilmu. Misalkan beliau menulis masalah hadis dan ilmu hadis, atau dalam masalah bahasa al-lughah, dan yang lain-lainnya. Di antara yang masyhur adalah syarah beliau rahimahullah kepada Sahih Muslim. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasannya yang zahir, yang tampak dari beliau beliau rahimahullah itu adalah beliau termasuk ulama yang ikhlas di dalam tulisan-tulisan beliau, di dalam amal-amal beliau, dan di dalam ilmu beliau. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, karena bahwasannya tulisan beliau rahimahullah itu tersebar luas di seluruh alam ini. Sebagaimana hampir-hampir tidak kita dapatkan sebuah masjid di alam ini kecuali di dalamnya ada kitab apa? Riyadhus Shalihin. Sebuah kitab yang masyhur, yang di dalamnya banyak dimuat hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang manusia banyak mengambil
manfaat dari kitab tersebut. Yang manusia banyak mengajarkan kitab tersebut kepada manusia yang lainnya. Maka disebutkan oleh para ulama, ini merupakan salah satu qarinah yang mudah-mudahan menunjukkan keikhlasan beliau rahimahullah di dalam ilmu beliau. Namun disebutkan oleh para ulama pula bahwasannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mustahid. Itu karena ilmu beliau beliau telah atau memiliki kemampuan untuk beristihad. Itu mengambil hukum dari apa-apa yang beliau kuasai dari ilmunya. Maka sebagaimana mustahid disebutkan bahwasanya al-mustahid yukhti wa yusib. Bahwasanya orang yang beristihad itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Maka orang atau mustahid yang benar itu mendapatkan 2 kebaikan. Adapun mustahid yang salah itu mendapatkan 1 kebaikan. Maka diperingatkan oleh para ulama bahwasannya An-Nawawi rahimahullah itu memiliki beberapa kesalahan dalam masalah asma wa sifat. Yaitu ketika ada sebagian dari manusia mentakwilkan sifat yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki istawa 'alal 'arsy, itu sifat bersemayam di atas 'arsy. Maka sebagian ahlu takwil menafsirkan maknanya adalah istaula 'alal 'arsy, itu menguasai atas 'arsy tersebut. Ini perkataan apa? Ahlu takwil. Itu menakwilkan sifat istawa, sifat bersemayam ditafsirkan sebagai menguasai. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasannya perkataan ini adalah tidak benar. Nah, Al-Imam An-Nawawi itu termasuk yang tidak mengingkari dalam masalah ini. Dan beberapa masalah yang lain yang diperingatkan oleh para ulama dalam masalah asma wa sifat. Akan tetapi ini tentu tidak membuat kita menjauhkan beliau seluruhnya, karena kebaikan-kebaikan beliau yang banyak, maslahat dari ilmu beliau yang sangat banyak. Maka jangan sampai misalkan kita meninggalkan syarah Nawawi pada Sahih Muslim kemudian dijauhi sama sekali, tidak. Akan tetapi wajib yaitu kita mempelajari, mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut dan mengambil hal-hal yang benar dari apa yang beliau bawakan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut. Maka di antara tulisan beliau yang juga banyak tersebar luas adalah kitab ini yang disebut sebagai Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu 40 An-Nawawiyah, merupakan sifat An-Nawawiyah yang dinisbahkan kepada beliau. Adapun jumlahnya tidaklah 40, akan tetapi 42 sebenarnya. Akan tetapi sebagaimana telah kita sampaikan, untuk mempermudah diingat daripada menyebutkan 42 Al-Itsnan wa Arba'un An-Nawawiyah, maka lebih mudah disebutkan sebagai Al-Arba'in, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Lebih mudah diingat dan lebih mudah dihafalkan. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Al-haditsul awal. An Amirul Mu'minin Abi Hafs. Dari Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin Abi Hafs, ini kunyah beliau Abi Hafs. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab kunyahnya siapa?
Abu Hafs. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu aku mendengar Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Itu bahwasannya semata-mata amal-amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan semata-mata bagi setiap orang itu adalah apa-apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya dia itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya dia itu karena sebab dunia yang ia ingin dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila Allah ila ma hajara ilaih. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia itu hanya akan sampai kepada apa? Kepada apa-apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih, rawahu Imam al-Muhadditsin. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam ahlul hadis. Imamnya para ahlul hadis, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari. Itu yang kita kenal sebagai siapa? Al-Imam al-Bukhari. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Yaitu Imam Muslim, kunyahnya siapa? Abul Husain, Imam Muslim. Fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Nah, kitab ini diriwayatkan di dalam dua kitab yang paling sahih, dua kitab yang paling benar setelah Al-Quran, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang merupakan kitab yang paling sahih yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Umar ibn al-Khattab, merupakan salah satu sahabat yang paling utama. Sahabat yang paling utama setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang memegang tampuk kekhalifahan setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana hadis ini hanya diriwayatkan dari beliau Umar radhiyallahu anhu. Itu bahwasanya hadis yang sangat terkenal, hadis yang sangat tinggi keutamaannya. Namun tidaklah hadis ini diriwayatkan melainkan dari satu orang saja, yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan tidak hanya itu, yaitu dari sisi sanadnya hadis ini, dari sisi sanadnya hadis ini, itu bisa dikatakan sanad hadis yang sangat sedikit sekali. Itu diriwayatkan hanya dari Umar ibn al-Khattab, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar melainkan satu orang saja, yaitu Alqamah ibn Abi Waqqas, satu orang.
Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali satu orang juga, yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, setelah itu baru turun setelah dari Sa'id dari Yahya bin Sa'id, baru kemudian diriwayatkan oleh banyak orang, lebih dari 200 orang yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Adapun dari Yahya bin Sa'id ke atas itu hanya satu jalurnya. Yahya kemudian meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim, diriwayatkan dari Alqamah, diriwayatkan dari Umar. Empat level. Itu hanya satu orang yang meriwayatkan. Dan di sini menunjukkan bahwasannya hadis yang sahih itu diterima sebagai hujjah walaupun hanya dari satu sanad saja, dari satu jalur saja. Atau yang disebutkan sebagian orang mengatakan sebagai hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan hanya dari satu jalur saja. Sebagian di antara firqah yang menyimpang mengatakan bahwasannya hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan hanya dari satu jalur saja, itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi perkataan ini adalah tidak benar. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasannya hadis walaupun diriwayatkan hanya dari satu jalur saja, tetapi ketika dia sahih maka dia diterima. Dia diterima dan dijadikan sebagai landasan. Salah satu hadis yang paling kuat membantah perkataan tersebut adalah hadis ini. Hadis yang sangat agung yang dikatakan oleh para ulama sebagai separuh dari agama. Itu bahwasannya Islam itu bersandarkan kepada dua hadis. Apa itu? Hadis ini, hadis Umar, dan yang kedua hadis apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadis Umar ini, innamal a'malu binniyat, itu sebagai parameter landasan dari amal-amal qalbiyah. Yaitu amal-amal yang ada di dalam hati. Masalah niat, masalah keyakinan di dalam seseorang mengamalkan suatu perbuatan. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha itu sebagai landasan pada masalah-masalah amal al-zahirah. Itu amal perbuatan yang zahir, yang tampak. Nah, ini dua landasan yang paling besar. Dan dari dua hadis ini pula dinyatakan oleh para ulama bahwasannya amal perbuatan seseorang itu diterima jika berdasarkan apa? Dua hadis ini. Itu syarat sah diterimanya amal seseorang. Itu yang pertama adalah apa? Ikhlasun niyat. Ikhlas niatnya dia mengharapkan, ikhlas niatnya dia ibadah hanya kepada Allah, dan ikhlasnya niat dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, masalah niat. Kemudian syarat yang kedua diterimanya amal saleh adalah apa? Sesuai dengan apa? Tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka landasannya adalah dua hadis tersebut, yaitu hadis Umar, hadis ini, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang kita insyaallah akan sampai kepada hadis tersebut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Maka hadis yang besar kedudukannya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari ilmu. Atau disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya hadis ini masuk kepada thuluthul ilm, masuk kepada sepertiga bagian dari ilmu. Yang Imam Al-Bukhari memulai kitabnya dengan hadis ini, bab al-ilmu. Bab yang memulai kitabnya dengan hadis ini di dalam sahihnya beliau. Dan perbuatan beliau
rahimahullah Bukhari diikuti oleh banyak ulama yang lain yang menuliskan hadis ini di permulaan kitab-kitab hadis beliau ataupun di permulaan kitab-kitab mereka rahimahullah, baik itu ulama zaman dahulu maupun ulama yang sekarang ini. Maka ini menunjukkan pentingnya niat bagi seseorang yang melakukan amal perbuatan. Dan khususnya bagi para talabatul ilm itu dinasihatkan untuk selalu meluruskan niatnya, meluruskan niat kita di dalam mempelajari ilmu ini dan di dalam mengajarkan ilmu ini. Itu hendaknya kita mempelajari ilmu ini, ilmu din ini, dan di dalam kita mengajarkannya kepada yang lainnya adalah karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata di sini Umar Ibn Khattab, sami'tu, yaitu aku mendengar. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin di dalam syarahnya, ini menunjukkan bahwasannya Umar Ibn Khattab itu mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Sami'tu Rasulullah, yaitu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya Umar itu mendengar langsung dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya hadis ini hanya satu orang yang meriwayatkannya. Akan tetapi banyak syawahid, yaitu penguat-penguat, yaitu secara riwayat dia sahih, secara sanad dia sahih asalnya, dan di samping itu banyak pula penguat-penguatnya dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang lain. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah." Yaitu tidaklah engkau menafkahkan, melakukan infak melainkan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan apa? Niat, yaitu dia melaksanakan perbuatan infak tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagaimana sifat-sifat para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sifatkan mereka, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruk'an sujjada, yaitu rukuk, mereka itu rukuk dan sujud, yabtaghuna fadlan minallah, itu mereka mengharapkan keutamaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tentang apa? Tentang niat juga. Atau perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ketika Nabi mengatakan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, "Wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik." Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih yang lain, yaitu Nabi mengatakan, "I'lam, ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak melakukan, tidak menginfakkan dengan nafkah, dengan infak, sesuatu infak yang dengan infak tersebut, dengan perbuatan tersebut engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta biha, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan balasan dari perbuatan tersebut." Itu bahwasanya setiap perbuatan ibadah, setiap perbuatan yang dilaksanakan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, hatta ma taj'aluhu
fi imra'atik, sampai-sampai kepada apa-apa yang engkau berikan, makanan yang engkau berikan kepada istrimu. Itu apa-apa yang engkau berikan kepada mulut istrimu. Kalau dia melakukan perbuatan tersebut karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nafkah, ya, memberikan nafkah kepada keluarga, wajib, ya kan? Tetapi dia mengharapkan perbuatan tersebut untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Maka lafaz innama dikatakan oleh para ulama, innama itu yufidu al-hasr. Bahwasanya lafaz innama itu menunjukkan makna semata-mata, menunjukkan makna pembatasan. Bahwasanya semata-mata amal tersebut, yaitu amal itu menjadi baik, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu karena apa? Karena niatnya. Al-hasr, yaitu isbatul hukmi fil madhkuri wa nafyuhu amma siwah, yaitu penetapan hukum dari atau pada hal yang disebutkan tersebut, yaitu penetapan bahwasannya perbuatan-perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan semata-mata bahwasannya setiap amal perbuatan, bahwasanya setiap orang itu akan mendapatkan apa-apa yang dia niatkan. Maka disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Sa'di dalam syarah beliau berdua, bahwasanya lafaz hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu adalah penetapan al-a'mal niyatan wa qasdan. Itu bahwasanya niat seseorang itu menentukan diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang, diterima atau tidaknya perbuatan dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, itu sawaban wa ajran. Bahwasanya bagi tiap-tiap orang apa-apa yang dia niatkan itu sebagai apa? Sebagai balasan. Sebagai balasan dari apa? Dari apa-apa yang niatkan, apa yang ia niatkan. Maka lafaz innama likulli imri'in ma nawa itu sebagai taukid, sebagai penekanan kepada lafaz yang pertama, yaitu bahwasanya tiap semata-mata amal-amal itu tergantung kepada niatnya, dan dikuatkan lagi dengan lafaz yang kedua, bahwasanya bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia niatkan dari perbuatan-perbuatannya. Maka disebutkan bahwasannya niat itu memiliki fungsi yang banyak. Itu niat itu kegunaannya banyak sekali. Maka yang pertama disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu niat itu bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Yaitu niat itu akan membedakan sebuah perbuatan itu hanya sebagai perbuatan semata. Perbuatan apa? Kebiasaan semata. Tidak ada nilai kebaikannya, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bisa juga sebuah perbuatan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan perbuatan makan dan minum, ya, kita makan dan minum.
Maka orang yang makan dan minum hanya semata-mata karena dia lapar, itu cuma karena butuh atau karena syahwatnya dia pengen makan, maka ini semata-mata perbuatan makan dan minum tidak ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata apa? Mencukupi kebutuhannya dia, atau karena dia memang suka makan. Akan tetapi jika dia melaksanakan makan dan minum tersebut, yaitu seseorang makan dan minum karena mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Wa kulu washrabu," yaitu dan makanlah dan minumlah kalian. Artinya apa? Memenuhi haknya badan kita, haknya tubuh kita, yang mana tubuh ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Inna li badanika 'alaika haqqan, dikatakan oleh Nabi bahwasanya sesungguhnya atas kalian, untuk badan kalian itu ada haknya. Artinya ada haknya tubuh yang wajib untuk dipenuhi oleh kita. Di antaranya apa? Makan dan minum, dan istirahat misalkan. Maka orang-orang yang makan dan minum di dalam rangka menjaga amanah tubuhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan makan dan minumnya dia menjadi bernilai ibadah. Itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula orang-orang yang makan dan minum, yaitu supaya dia memiliki kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Ya. Orang kalau sudah lemes, dia tidak mau ngapa-ngapain atau tidak mampu ngapa-ngapain, ya kan? Tapi dia makan dan minum supaya dia mampu melaksanakan ibadah, supaya dia bisa berpuasa, misalkan makan sahur, ya, supaya dia bisa melaksanakan salat malam atau salat-salat yang 5 waktu, supaya dia bisa pergi ke masjid. Dia makan dan minum. Nah, maka makan dan minumnya ini menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula misalkan mandi. Seseorang mandi, dia cuma ingin menyegarkan badannya saja, ya, sebagai adat kebiasaan. Pulang kerja gerah mandi. Tidak ada nilainya apa-apa kecuali bersihnya dia dari keringat dan yang lain sebagainya, dari bau. Tetapi orang yang mandi itu karena menjaga, atau karena supaya dia ketika berangkat ke masjid dia berhias, dia berbau wangi supaya tidak mengganggu jamaah di sebelahnya, maka mandinya dia menjadi apa? Ibadah, ya kan? Ya. Karena disebutkan bahwasanya malaikat itu apa? Terganggu dengan apa-apa yang manusia terganggu dengannya, dari bau badan. Kayaknya ada yang belum mandi. Ya. Jadi yang mandi yang satu, yang dia cuma sekedar menyegarkan badan, itu sekedar adat. Tidak ada bedanya dengan orang yang mandi yang lainnya. Tetapi orang yang mandi untuk berhias, supaya baunya tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya, misalkan ketika salat jamaah dan lain sebagainya, maka mandinya tersebut menjadi ibadah. Nanti yang pertama, maka mandinya dia menjadi mandi yang ibadah. Nah, itu fungsi niat yang pertama, yaitu membedakan antara ibadah dengan adat. Demikian pula yang lain-lainnya dari perilaku yang lainnya, misalkan seseorang memakai baju yang bagus, ya. Nah, yang satu dia untuk berbangga-banggaan di depan manusia, ya, supaya terlihat keren. Tetapi yang lain karena dia meniatkan dengan memakai baju yang bagus tersebut sebagai syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu suka, cinta untuk melihat asar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala pada diri hambanya. Ya, seseorang yang memakai baju bagus cuman karena dia berbangga-bangga di depan manusia supaya dia dapat nilai plus dari bosnya dan seterusnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali
apa yang dia niatkan tersebut. Adapun yang dia meniatkan karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, fungsi dari niat itu adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Itu tamyiz al-ibadah ba'duha min ba'd. Membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Maka contoh, setelah adzan fajar, setelah adzan subuh, seseorang salat 2 rakaat. Nah, itu bisa jadi dia niatkan. Yang membedakan salat tersebut apakah salat rakaat 2 rakaat tersebut apakah itu salat tahiyatul masjid, apakah itu salat qabliyat al-fajr, qabliyat subuh, ataukah salat 2 rakaat itu sebagai salat subuh itu sendiri adalah apa? Niatnya. Sama-sama salat 2 rakaat. Tetapi yang membedakan antara salat 2 rakaat yang ini dengan salat 2 rakaat yang lain itu adalah niatnya. Maka demikian pula puasa. Seseorang puasa di hari Senin misalkan. Yang satu dia berniat puasa sunnah, Senin Kamis. Tetapi yang lain dia berniat puasa apa? Qada, puasa wajib. Sama-sama puasa. Sama-sama dari apa? Terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi yang membedakan dari kedua puasa ini adalah apa? Adalah niatnya. Maka ini menunjukkan peran yang kedua dari niat tersebut. Itu fungsinya apa? Membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Maka binisbah ila ibadah, itu dalam masalah ibadah, itu fungsinya niat besar sekali. Sebagaimana dikatakan bahwasannya adat atau ibadatu ahlil ghaflah itu adat. Sebagaimana perkataan salaf bahwasannya adat ahlil ghaflah. Afwan. Ibadat ahlil ghaflah itu bahwasannya ibadah-ibadah orang yang lalai. Itu adat. Ibadahnya orang-orang yang lalai itu tidak ubahnya sebagaimana adat kebiasaan. Orang yang rajin Masya Allah salatnya 5 waktu, salat sunnah, tetapi dia lalai, dia ghaflah. Salatnya dia hanya sekedar rutinitas, seperti dia berangkat masuk kerja, sekedar berangkat kerja pulang, misalkan seperti itu. Nah, seseorang yang ghaflah, seseorang yang lalai, dia melaksanakan ibadah tapi dia lalai dalam ibadahnya, hanya sekedar memenuhi kewajiban atau sekedar rutinitas, tidak menghadirkan niatnya, tidak menghadirkan keinginannya, dia mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya dia tidak ada artinya, tidak ada nilainya, semata-mata seperti adat kebiasaan yang dia kerjakan sebanyak 5 kali dalam sehari dan semalam. Yaitu ibadat ahli ghaflah adat. Ibadahnya ahli ghaflah itu seperti tidak ada yang lain, seperti tidak lain sebagaimana adat kebiasaan saja. Akan tetapi adatu ahlil yaqdah ibadah. Akan tetapi kebiasaan orang-orang yang berhati-hati, al-yaqdah itu adalah orang-orang yang berhati-hati. Itu orang yang perhatian kepada niatnya dia. Itu menjadi ibadah bagi dia. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Itu orang-orang yang berhati-hati dengan amal perbuatannya, yang mengharapkan dari perbuatan-perbuatan yang baik yang dia kerjakan, walaupun perbuatan itu mubah. Ya, perbuatan mubah, sekedar mandi, makan dan minum, tidur, atau sekedar duduk di masjid misalkan. Tetapi orang yang berhati-hati dengan niatnya, dia mengharapkan dengan perbuatan tersebut, perbuatan yang mubah tersebut apa? Untuk mempersiapkan dirinya melaksanakan ibadah. Ya, seseorang yang nongkrong di masjid, duduk
Karena apa? Dia menunggu datangnya waktu sholat. Dia niatkan untuk menunggu datangnya waktu sholat supaya tidak terlambat, supaya tidak tertinggal jamaah. Dan orang yang lain yang duduk di masjid di waktu yang sama cuman apa? Sekedar menghabiskan waktu. Itu akan menjadi berbeda nilainya. Maka orang-orang yang berhati-hati dengan niatnya itu bisa menjadikan amal-amal yang ringan, amal-amal yang kecil, itu menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang lalai, walaupun ibadahnya besar seperti apapun, haji 5 kali, Masya Allah, tetapi hajinya dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia lalai. Itu hanya mengharapkan titelnya dia haji. Kalau tidak disebutkan gelar hajinya marah dia. Atau supaya dia diangkat kedudukannya di depan manusia. Itu dia lalai dengan niatnya. Maka ibadah-ibadah orang-orang yang lalai seperti ini tidak ada ubahnya sebagaimana apa? Adat kebiasaan. Artinya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan betapa banyak amal-amal perbuatan yang kecil. Yang kecil itu menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Dan betapa banyak perbuatan yang besar tetapi menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Ini menunjukkan pentingnya atau peranan dari niat tersebut di dalam amal perbuatan kita. Insyaallah sampai di sini dahulu, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk dan memberikan kepada kita keikhlasan niat, dan hendaknya kita selalu berhati-hati dan memperhatikan kepada niat yang ada di dalam diri kita ketika kita mengerjakan suatu amal perbuatan. Dan insyaallah akan kita lanjutkan lebih detail lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang salah, maka itu dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.